Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bab peluang. Yang pertama, kita akan mengenal apa sih ruang sampel itu. Contohnya yaitu pada uang logam. Uang logam memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar burung Garuda, dan ada sisi angka, ada angkanya di sini. Maka ruang sampelnya uang logam memiliki ruang sampel dua, yaitu gambar dan angka. Kemudian contoh yang lain yaitu pada sebuah dadu. Sebuah dadu memiliki 6 sisi. Satu sisi dengan lubang 1, kemudian ada sisi dengan lubang 2, sisi dengan lubang 3, sisi dengan lubang 4, sisi dengan lubang 5, dan sisi dengan lubang 6. Sehingga ruang sampel pada sebuah dadu adalah 6. Kemudian contoh lain yaitu pada kartu remi memiliki 52 ruang sampel. Yaitu kenapa? Karena jumlahnya sebanyak 52. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mencari ruang sampel ketika lebih dari satu. Contohnya, di sini ada dua koin atau dua mata uang logam. Ada gambar dan ada angka. Bagaimana ruang sampelnya? Kita buat sebuah tabel. Tabel yang pertama, ini kolom pertama berisi uang logam yang pertama, ada angka dan ada gambar. Kemudian selanjutnya pada baris pertama ada uang logam yang kedua, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Kemudian kita kalikan. Maka angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga ruang sampel untuk dua mata uang logam ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Contoh lain yaitu pada dadu. Misalkan dadunya itu ada 2, maka berapa ruang sampelnya? Maka kita buat tabel seperti tadi ya, yaitu pada kolom pertama berisi ruang sampel dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena dadu memiliki 6 sisi. Pada baris pertama juga seperti itu. Maka kita kalikan bukan dikali, kita gabungkan ya, membentuk sebuah himpunan. 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sehingga terbentuk sebanyak 36 ruang sampel untuk dua buah dadu. Nah, bagaimana jika berbeda? Yaitu ada uang logam dan dadu. Maka berapa ruang sampelnya? Maka tetap kita buat seperti tabel tadi ya. Maka yang pertama, kolom pertama berisi koin, gambar dan angka. Yang baris pertama berisi dadu, yaitu sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita gabungkan sehingga G1, G2, G3, dan seterusnya hingga membentuk sebanyak 12 ruang sampel untuk koin dan dadu. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa banyaknya ruang sampel dari dua buah percobaan adalah hasil kali banyak ruang sampel percobaan pertama dikalikan banyaknya ruang sampel pada percobaan kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Contohnya, sebuah dadu kita lempar 1 kali. Sekarang coba berapa
berapa munculnya mata dadu ganjil untuk bilangan ganjil? Kita lihat, kan kita ketahui bahwa dadu ini memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 sisi ini yang merupakan bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5. Maka peluang kejadiannya adalah banyaknya bilangan ganjil dibagikan banyaknya sisi pada dadu, yaitu 3/6. Itu adalah peluangnya. Peluang suatu kejadian dadu dilempar 1 kali adalah 3/6. Contoh selanjutnya, pada percobaan 2 buah uang logam sekaligus yang dilempar sekaligus, maka berapa peluang peristiwa munculnya gambar dan gambar? Maka yang dicari adalah gambar-gambar. Sehingga tadi kan kita sudah tahu bahwa ruang sampel 2 buah uang logam adalah 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga peristiwa munculnya gambar dan gambar itu dia hanya 1 kali. Berarti peluangnya adalah 1/4. Dengan demikian kita bisa mencari kesimpulan bahwa peluang suatu kejadian dirumuskan dengan NA dibagi NS, yaitu NA adalah banyaknya kejadian dibagi NS adalah banyaknya ruang sampel. Seperti tadi ya, contohnya ketika sebuah dadu, maka banyaknya kejadian pada dadu yang ditanya untuk bilangan ganjil adalah 3 dan banyaknya ruang sampel adalah 6, maka peluangnya adalah 3/6. Begitu juga dengan mata uang logam. 2 buah mata uang logam, banyaknya ruang sampel adalah 4, dan ketika yang diminta adalah munculnya gambar-gambar, maka banyaknya kemungkinan yang muncul gambar-gambar hanya 1, sehingga peluangnya adalah 1/4. Oke, demikianlah bab peluang kejadian. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.